Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Asuki dengan NPM 2313011013. Saya di sini akan membahas tentang proposal penelitian saya yang berjudul Literasi Keuangan Sejarah Orang Tua dan Status Sosial Kemauan Siswa Melanjutkan Pendidikan Tinggi di SNN 13 dalam tahun ajaran 2005 sampai 2026 yang saya hormati pada Ibu Dr. Puji SPDPD dan saya hormati Prof. Dr. Udang Rosidin MPD dan Ibu Ramawati SPD MPD. Saja kita ke bab 1. Yang pertama itu adalah latar belakang. Pendidik tinggi kunci tingkat kualitas sumber manusia, terutama untuk menghadapi pesaing kerja, perkembangan teknologi, dan mobilitas sosial. Namun minat siswa SMA untuk melanjutkan kuliah masih berbeda-beda. Sebagian memiliki keinginan kuat, sementara lainnya ragu-ragu bahkan tidak berminat. Perbedaan ini dipengaruhi berbagai faktor seperti literasi keuangan yang berkaitan dengan pemahaman biaya pendidikan, motivasi belajar sebagai dorongan internal dan eksternal, dukungan orang tua baik secara emosional maupun finansial. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini dibuat dalam bentuk pertanyaan agar memudahkan penelitian dalam mengarah ke tujuan dan hipotesis. Misalnya, yang pertama itu, apakah literasi keuangan berhubungan dengan kemauan berlanjut pendidikan tinggi? Yang kedua itu, apakah motivasi belajar mengaruh terhadap kemauan belajar kuliah? Bagian ini penting karena menjadi fokus utama penelitian. Setiap hipotesis dan teknik analisis nanti mengacu pada rumus masalah. Selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Yang pertama itu manfaat teoritis, atau penelitian ini memperkuat teori-teori pendidikan, khususnya mengenai faktor-faktor yang mengaruhi aspirasi pendidikan siswa. Yang kedua yang kedua itu manfaat praktis. Dibagi menjadi 3. Yang pertama itu bagian sekolah, seperti hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar pembuatan program bimbingan daring agar siswa lebih siap melanjutkan pendidikan tinggi. Yang kedua itu ada bagian guru, menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan motivasi belajar dan memberikan informasi akurat tentang pengguruan tinggi. Terakhir itu ada materi penelitian. Bab ini dijelaskan secara ringkas materi yang akan digunakan mulai data kuantitatif jenis electory proses menggunakan simbol dan teknologi menggunakan simbol dan teknik pengumpulan data. Penjelasan ini nanti akan dielaborasikan. Selanjutnya itu ada bakti jasta. Yang pertama itu ada literasi keuangan, seperti menjelaskan kemampuan siswa dalam memahami dan mengolah keuangan. Sebab ini mulai seperti pengertian dari para ahli, ruang lingkupan literasi keuangan, indikator hubungan literasi keuangan dengan perencanaan pendidik, studi pendahulu, serta eksploratory. Kedua ada motivasi belajar, seperti teori ini menjelaskan faktor pendorong siswa untuk belajar. Berisi penjelasan. Yang pertama itu ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang kedua indikator motivasi. Yang ketiga mengaruh motivasi terhadap aspirasi pendidik. Yang keempat itu ada hasil penelitian terkait. Yang ketiga dukungan orang tua. Teori ini mengenai peran orang tua dalam pendidik anak. Bagian ini memuatkan yang pertama jenis dukungan seperti emosional, finansial, dan instrumental. Yang kedua itu peran orang tua dalam memilih karir. Yang ketiga dampaknya terhadap keputusan pendidik tinggi. Yang keempat status sosial ekonomi. Jelaskan mengenai kondisi pendidik. Yang keempat itu ada status sosial ekonomi. Ini menjelaskan mengenai kondisi pendidik, pekerjaan, pendapat keluarga,
termasuk indikator dalam pengaruh terhadap akses pendidik. Yang akhir itu ada kemampuan melanjutkan pendidik tinggi, berisi pengertian, kemampuan, faktor-faktor yang mengaruh, dan indikator seperti kesehatan akademik, mental, dan finansial. Selanjutnya ada bab 3 atau selanjutnya ada bab 3 seperti metode penelitian yang berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian. Jelaskan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Yang kedua, jenis explanatory reason. Yang ketiga itu bertujuan menjelaskan pengaruh antar variabel, dan juga dijelaskan mengapa metode ini dipilih, misalnya karena dapat diuji secara statis untuk mengetahui pengaruh variabel. Yang kedua itu tepat dan waktu penelitian, menjelaskan lokasi penelitian di SMAN 13 Bandar Lampung. Alasannya Bekasi. Yang pertama itu populasi tinggi. Kedua, siswa kelas 12 berada pada tahapan memilih pendidik lanjut. Yang ketiga itu latar belakang ekonomi beragam, dan waktu penelitian dijelaskan dari penyusunan proposal hingga analisis data. Dan selanjutnya ada ketiga, seperti populasi rinci, adalah seluruh siswa kelas 9. Dijelaskan kenapa populasi ini dipilih. Yang kedua, teknik simpel menggunakan simple random sampling. Dijelaskan langkah-langkah, kelebihan, dan alasan memilih teknik. Yang ketiga itu jelaskan sampel menggunakan rumus Lopin. Dijelaskan rumus, cara hitung, dan implementasi. Yang keempat itu ada variabel dan definisi operasional. Setiap variabel dijelaskan dengan yang pertama itu definisi teoritis, yang kedua itu indikator, yang ketiga cara mengukur. Semua ini indikator menjadi dasar penyusun operasional. Yang kedua, teknik pengumpulan data, bahwa data dikumpul dengan yang pertama angka skala Likert, yang kedua observasi, yang ketiga dokumentasi. Jelaskan alasan pemilih masing-masing teknik. Selanjutnya itu ada ujian instrumen penelitian. Dijelaskan secara menguji validitas. Selanjutnya itu ujian instrumen penelitian. Dijelaskan secara menguji validitas, memakai rumusan seperti R, tabir R, hitungan signifikasi, dan validasi seperti John Beck Alpha. Yang terakhir itu ada teknik analisis data, seperti meliputi yang pertama uji asumsi klasik, yang kedua regresi linear berkanda, yang ketiga ujian T, yang keempat ujian P. Dijelaskan fungsi, tujuan, dan alasan pengguna masing-masing. Selanjutnya itu saja yang saya jelaskan, dan sini ada kesimpulannya, seperti kemauan siswa untuk melanjutkan pendidik tinggi dipengaruhi oleh berbagai faktor penting, yaitu literasi keuangan, motivasi belajar, dukungan orang tua, dan status sosial ekonomi keluarga. Faktor-faktor tersebut berperan dalam bentuk kesiapan siswa secara finansial, psikologis, maupun akademik. Karena minat siswa untuk kuliah tidak merata, penelitian ini diperlukan agar sekolah, guru, dan orang tua memahami faktor mana yang paling berpengaruh sehingga dapat memberikan dukungan dan program pembinaan yang lebih tepat untuk meningkatkan peluang siswa melanjutkan pendidikan tinggi. Dan selanjutnya itu ada pustaka. Yang pertama itu ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Dan selanjutnya terima kasih. Selanjutnya itu saja penjelasan dari saya.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.